Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saksikan tausiah atau ceramah dari Kiai Haji Nafis Kurtubi, sesepuh Pulau Jahe, Jakarta Timur. Yuk kita saksikan. Serius banget main HP-nya Pak Haji. Apa? Tausiah dong, sedikit dong, cerita lucu dong, cerita lucu. Cerita lucu dong. Magil Munawar. Menteri. Jangan naik dia. Ibu lu tercar. Gua juga Orang begitu yang banyak satu jalan lengkap. 3 kali. Bisa tidur, bisa jadi kebablasan. Saya juga sering begitu. Karena terlalu capek, akhirnya lelah. Tidur enak banget. Jangan lagi qomat yang pelan. Azan aja yang keras kadang-kadang nggak dengar, Pak, karena terlalu capek. Mudah-mudahan salat kita yang baru saja kita laksanakan, puasa kita yang sudah 10 hari, Selasa, Rebo, Kamis pas 10 hari, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan doa kita. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa tammim taqsirana ya Allah. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, sujud kami, rukuk kami, tadarus kami, dan sempurnakanlah kekurangan-kekurangan kami. Hadirin yang berbahagia, yang pertama akan saya sampaikan perbedaan kalimat siam dengan saum. Dua-duanya artinya puasa tuh. Soma yasumu siaman, soma yasumu sauman. Dua-duanya artinya puasa. Apa bedanya? Kalau siam itu menahan dari makan dan minum dan syahwat. Tapi kalau saum itu melarang omongan-omongan yang tidak baik. Dalil daripada siam ya ayyuhalladzina amanu yang tadi saya baca waktu salat, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman. Biasanya ayat kalau diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu itu diturunkan di Madinah karena mereka sudah beriman. Kalau ya ayyuhan nas itu kebanyakan diturunkan di Mekah. Ada ayat Makkiyah diturunkan di Mekah, ada ayat Madaniyah diturun di kota Madinah. Kutiba alaikumus siyam, difardukan atau diwajibkan pada mereka ibadah puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana umat-umat terdahulu juga sama diwajibkan juga. Cuman bedanya umat dahulu puasanya itu setiap bulan 3 hari aja. Akhirnya menjadi puasa ayyamul bid yang sekarang. Ayyam hari-hari bid pemutihan. Maksudnya minta diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ayyamul bid. Ayyam jamak daripada yaum, bid daripada abyad, putih, pemutihan. Nah, bagi yang biasa melakukan ayyamul bid, puasa 3 hari dalam 1 bulan, itu bisa di awal. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 boleh. Di tengah tanggal 13, 14, 15 boleh. Atau juga di akhir tanggal 27, 28, 29. Silahkan pilih di mana saja. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, disatukan di bulan Ramadan. Apa arti Ramadan?
Ramadan adalah membakar obat apa dosa-dosa kita yang telah lalu. Pertanyaan, siapa yang bisa atau yang dibakar dosa-dosanya yang betul-betul imanan wahtisaban dalam mengerjakan puasanya. Man shoma ramadhana imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan puasa imanan, penuh iman kepada Allah, bukan karena mertuanya kiai nggak enak dia puasa, atau istrinya ustadzah dia bukan, atau sebaliknya suaminya kiai istrinya bukan, si istri puasanya karena suaminya, atau anak karena takut sama bapak, tidak. Iman billah wahtisaban, mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Yang model begitu tuh puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diampuni dosa-dosanya. Tadi hadis di atas, inna likulli syai'in baban wa babul ibadati as-siyam. Setiap sesuatu itu ada pintunya, Pak. Dan pintunya ibadah adalah puasa. Tadi dari rumah kita keluar melalui pintu, masuk masjid melalui pintu, nanti juga keluar melalui pintu masjid juga. Yang pakai kendaraan barangkali dari jauh naik mobil juga masuk kendaraannya melalui pintu. Jadi orang besar dapat kesempatan ke luar negeri naik pesawat, pesawat juga ada pintunya. Dengan pintu inilah baik pesawat, mobil, rumah, masjid bisa digunakan. Coba tidak ada pintunya. Rumah bagus nih untuk dijual, bangunannya bangunan barangkali model Perancis atau model Itali, bahan-bahannya yang kuat-kuat, yang bagus-bagus, tapi nggak ada pintunya. Yang mau beli juga mikir, gimana masuknya saya nggak ada pintunya. Begitu juga masjid, nggak ada pintunya, saya rasa kosong itu. Kendaraan juga begitu, nggak ada pintunya, nggak ada yang mau beli. Mau masuk dari jendela, mau diteriakin maling. Nah, pintunya ibadah adalah puasa. Maksudnya apa? Sholatnya dikerjakan dengan rajin, zakatnya dibayar dengan bersih, nggak ada yang sisa. Hajinya berangkat bahkan tiap tahun dengan keluarganya lagi. Puasanya nggak dikerjakan karena 14 jam kurang lebih tidak makan, tidak minum, tidak bersenang-senang. Nah, hajinya, sholatnya, zakatnya juga belum sempurna, apa? Rukun Islamnya belum lengkap, dan dia belum sebagai seorang muslim yang hakiki, yang sebenarnya atau yang sejati. Oleh karena itulah mari kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bulan puasa dikatakan bulan Jud, Syahrul Jud. Apa artinya Jud? Jud wal karam, murah. Ibadah-ibadah yang sunnah itu diganjar oleh Allah pahala yang wajib. Jangan ditinggalkan tuh. Ba'diyah, qobliyah, duha, malam tuh tahajud, Pak. Istri kita masak untuk sahur, kita tahajud meskipun cuma 2 rakaat, tutup dengan witir, tadarus dengan suara pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Sekarang sudah hari ke-10 nih. Hari ke-10 itu paling sedikit udah juz ke-10. Juz pertama alif lam mim, saya kulus, tilkar, lantanalul, wal muhsanat. Kemudian la yuhibbu, wa idza sami'u walau annana qalal mala'u wa'lamu annama ghanimtum. Mestinya sampai situ tuh. Paling sedikit 10 juz kalau 10 hari itu. Saya wajibkan diri saya begitu. Nggak bisa lebih karena ya banyak kesibukan seperti begini. Besok saya habis tarawih di Yarsi itu,
habis isya kali tausiahnya. Yarsi Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan tempat-tempat lain yang dekat-dekat ya. Hadirin yang berbahagia, oleh karenanya panen pahala di bulan Ramadan ini. Mari jangan sampai kita sia-siakan. Oh, kalau malas baca Quran umpamanya, mau udah tua, udah beser, bentar-bentar kencing. Yang apal aja dibaca. Al-Hakumut masa nggak hafal, wal asri wailul alam tara li ilafi dan seterusnya. Yang hafal-hafal. Daripada bengong nggak ada artinya, baca tuh Quran. Saya Pak Ustadz kalau baca Quran kayaknya kurang hafal. Baca selawat udah yang banyak. Pahalanya luar biasa di bulan Ramadan ini. Hadirin yang berbahagia. Bulan Ramadan selain daripada syahrus siyam, bulan di mana kita diwajibkan berpuasa, juga syahrul jud, bulan yang murah, juga syahrul qiyam. Artinya syahrul qiyam, bulan di mana kita disunatkan untuk salat qiyamul lail atau tarawih. Ini kadang-kadang pada main salah-salahan. Yang 23 merasa benar nyerang yang 11 dengan witir. Yang 11 dengan witir juga tidak terima, nyerang lagi yang 23. Pakai tafahum aja. Tafahum, understanding, sama-sama faham, menyikapi perbedaan. Saya pernah sholat di Masjid Bekasi. Itu ada 2 golongan di situ. Silakan yang 11 jadi imam duluan kalau emang bacaannya bagus. Setelah 8 rakaat dia mundur. Salat witir di belakang, diteruskan, dilanjutkan oleh yang 23 dengan witir. Kan tidak enak tuh. Rukun damai. Jangan main salah-salahan. Semuanya benar. Mudah-mudahan saja yang kita ini mengerjakan 23, mudah-mudahan lebih banyak pahalanya. Idza kasura amaluhu kasura ajruhu. Kalau memang lebih banyak kerjaannya, mudah-mudahan lebih banyak pahalanya. Al ajru ala qadri ta'bin. Pahala itu tergantung bagaimana kesusahan kepayahan kita waktu melaksanakan ibadah tersebut. Hadirin yang berbahagia, perbedaan saum dengan siam tadi ada yang tertinggal. Dalil daripada saum ini melarang perkataan yang tidak baik, ini ada hubungannya dengan kelahiran Isa. Kita semuanya tahu bahwa Siti Maryam melahirkan Isa tanpa seorang suami. Pada saat itu rame itu. Orang menyerang dia, menghujani pertanyaan. Kalau bahasa Betawinya atau bahasa Matramannya, Bali Matramannya umpamanya, Maryam kamu maaf, selingkuh dengan siapa sampai punya anak, maaf banget ya. Kamu berbuat mesum dengan siapa? Pokoknya macam-macam deh. Di dalam Quran dikatakan fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Datang Siti Maryam membawa Isa. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Kamu datang kemari dengan membawa yang munkar. Maksudnya maaf anak yang tidak ada suaminya. Maaf banget saya ngomong nih. Ya. Siti Maryam adalah orang yang thahirah, yang suci. Ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maksudnya Maryam. Makana abuki imra'as sau'in, dulu bapakmu bukan orang yang buruk perangainya. Wa makanat ummuki baghia, dan ibumu juga dulu bukan orang yang pezina, orang baik-baik. Kenapa kamu begitu? Enggak ada suami punya anak. Apa? Faquli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yauma insiya.
Maka dijawab oleh Maryam, ini nazartu lirrahman, sungguhnya aku berjanji kepada Allah yang Maha Pengasih, sauma, puasa, falan ukallimal yauma insya, saya tidak akan berbicara dengan manusia yang manapun pada hari ini. Tuh. Jadi saum di sini tidak berbicara yang kurang baik. Karena kalau diserang, dijawab, yang namanya orang dituduh macam-macam kan emosi. Nah kalau jawabannya emosi, seakan-akan Maryam tidak ridha, tidak ikhlas dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau siam, menahan dari makan dan minum dan keinginan-keinginan yang dilarang oleh agama selagi kita melaksanakan ibadah puasa, tentunya di siang hari. Kalau sauma sesuai dengan ayat tadi, diam, menahan dari omongan yang kurang baik. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya puasa ini dikatakan syahrul Quran, bulan di mana diturunkan Al-Quran. Barangkali di sini punya budget, silahkan mengundang mubalik mengadakan peringatan nuzulul Quran. Diundang mubalik yang top, yang kondang. Kalau saya kan belum kondang, baru kandang. Ya. Kori-kori tingkat internasional yang bagus-bagus, yang nafasas depak itu, silahkan aja. Tapi mari kita baca, terutama di bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan, kalau di bulan-bulan biasa setiap kebaikan dibalas 10, kemudian 100 sampai 700, tapi di bulan Ramadan ini lain lagi, Allah yang akan membalas yang lebih daripada itu. Pak Ustadz, saya bacaannya masih banyak salah, takut berdosa. Tidak. Orang yang baca Quran biar terbata-bata tidak berdosa. Hadis mengatakan, man qara'al Qur'ana wa yata'ta'u fihi wa yasuqqu alaihi falahu ajran. Barang siapa yang baca Quran, dia terbata-bata, tidak lancar, susah buat orang tersebut, baginya 2 pahala. Pahala membaca dan pahala terbata-bata karena usaha sampai ujung ayat. Tapi, ada tapinya nih. Jangan mentang-mentang bacaan salah berdosa kemudian diem nggak belajar lagi. Tingkatkan tuh bacaan. Belajar sama guru-guru yang dekat di sini. Ustadz Kurnia ada, ustadz-ustadz yang lainnya yang belum saya kenal, terutama yang suka jadi imam di sini. Kenapa Pak Kiai Abdul Rasid memberi izin untuk menjadi imam? Pasti bacaannya bagus. Beliau kan kiai, ngerti siapa yang bagus bacanya dan siapa yang kurang bagus. Belajar itu dekat-dekat. Kewajiban belajar dari mana sampai mana? Minal mahdi ilal lahdi. Jangan mengatakan, wah saya udah tua deh, udah nggak ada. Banyak pejabat-pejabat Pak yang sepertinya menyesal gitu pada waktu mudanya nggak belajar, manggil guru. Dia kan sudah pejabat. Malu kalau belajar sama rakyat di masjid, di musola, di suatu tempat. Panggil guru tuh. Dia belajar, istrinya belajar, anak itu pada belajar. Termasuk saya yang suka dipanggil untuk mengajar begitu. Pak Abdul Latif tuh tinggal di Kalimalang. Dia kan menteri. Dulu menteri apa dia? Tenaga kerja. Yang punya Latifi dulu. Karena mungkin diambil alih oleh orang lain. 2 kali khatam tuh di depan saya dia. Karena dia mau bikin masjid di Blok M. Saya siap jadi imam kalau nggak ada orang lain katanya. Tapi kalau ada orang lain, biarin orang lain aja. Sampai begitu tuh dia. Jadi nggak ada istilah terlambat. Bahasa Sundanya never late to study. Tidak ada istilah terlambat untuk belajar. Maaf tahadus bin nikmah Pak. Saya dapat gelar doktor umur 58. Orang umur 23, 30, saya 58. Karena apa? Saya dorong anak dulu. Setelah anak dapat S2,
sarjana baru saya maju gitu. Makanya saya S1-nya bahasa Arab, S2-nya dakwah, S3-nya pendidikan. Kata orang ente nggak bisa ambil profesor karena zigzag gitu. Paling tidak 2 yang sama, Arab, dakwah, Arab, gitu. Saya kira cukup ya, apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat meskipun tidak terlalu panjang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.